Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi limit menuju ketahinggaan dengan topik eksistensi limit menuju ketahinggaan. Selamat menonton. Nah, selanjutnya kita menentukan limit fungsi trigonometri menuju ketahinggaan. Nah, yang pertama kita harus ingat kembali sifat-sifat limit fungsi trigonometri dasar, kemudian juga kita harus ingat kembali sifat-sifat limit fungsi trigonometri umum. Nah, secara umum, langkah pengerjaan dari limit fungsi trigonometri menuju ketahinggaan, ini yang pertama itu adalah kita lakukan permisalan Y sama dengan 1 per X. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 1 per X ke persamaan awal. Selanjutnya, kita selesaikan dengan rumus dasar atau umum limit fungsi trigonometri. Ya, yang di atas dua itu. Kemudian kita tentukan hasil limitnya. Nah, untuk soal yang pertama. Mohon maaf, ada salah. Untuk soal nomor 1, tentukan nilai dari limit X mendekati tahingga X sin 4 per X. Nah, lakukan permisalan di mana Y sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per Y. Nah, ketika X mendekati tahingga, maka 1 per X itu mendekati 0. Atau Y mendekati 0, yaitu di mana Y sama dengan 1 per X. 1 per tahingga itu kan sama dengan 0. Berarti kan ini mendekati 0 dia. Seperti itu. Nah, penyelesaiannya, kita tulis. Limit untuk X mendekati tahingga X sin 4 per X. Nah, ini sama dengan limit X mendekati 1 per X ya. Ini 1 per X mendekati 1 per tahingga. Ya. Kita tulis X sin, kita keluarkan 4-nya. Dalam kurung 1 per X. Ya. Sekarang, tulis limit. Nah, 1 per X. 1 per X itu sama dengan Y. Berarti ini sama dengan Y mendekati 0. 1 per tahingga itu kan sama dengan 0. Ya kan? Maka ini X itu sama dengan 1 per Y. Jadi kita tulis, Bapak buat dalam kurung 1 per Y sin 4 dalam kurung 1 per X sama dengan Y. Kali Y. Ini sama dengan 1 per Y mendekati 0 sin 4Y per Y. Ini sama dengan 4. Ya. Kita ingat sifat dasar limit fungsi trigonometri yang ini. Oke. Jadi hasilnya itu adalah 4. Contoh nomor 2. Tentukan nilai dari limit X mendekati tahingga dari tan 3 per X dikali kosekan 2 per X. Nah, kita lakukan pemisalan seperti tadi. Nah, sekarang Bapak tulis limit X mendekati tahingga tan 3 per X dikali kosekan 2 per X. Oke. Nah, ini Bapak ubah, kita lakukan substitusi dulu ya. Jadi kan limit kita menjadi 1 per X ya. Kita menjadi 1 per X menjadi 1 per tahingga. Ya kan? Maka ini menjadi tan 3 yang dikeluarkan, jadi menjadi 1 per X dikali kosekan 2 yang dikeluarkan, ini 1 per X. Oke. Maka ini kan menjadi 1 per X itu kan sama dengan Y. Berarti limit Y mendekati 0, 1 per tahingga itu kan 0. Tan 3 kali Y. 1 per X itu sama dengan Y. Yang ini.
Kemudian kosekan 2 dalam kurung Y. Ingat 1 per X sama dengan Y. Nah, sekarang kita ubah kosekan. Nah, kita ingat, kosekan alfa ini sama dengan 1 per sin alfa. Jadi kita ubah menjadi 1 per sin alfa. Kita ubah menjadi 1 per sin 2 alfa jadinya, ya. Akan menjadi limit X mendekati 0 tan 3Y dikali 1 per sin 2Y sama dengan limit X mendekati 0 tan 3Y per sin 2Y sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometri ini menjadi 3 per 2. Jadi jawabannya itu adalah 3 per 2. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Soalnya itu adalah limit X mendekati tak hingga 7 tan 4 per X dikali 1 min cos 8 per X. Oke. Nah, kita lakukan pemisahan seperti tadi. Oke. Ini pemisahannya sudah ada. Kita langsung tulis limit X mendekati tak hingga 7 tan 4 per X dalam kurung 1 dikurangi cos 8 per X. Oke. Nah, sekarang kita substitusi. Kita ubah ya bentuk. Mohon maaf, kita ubah dulu bentuknya. Ini menjadi 1 per X. Mendekati 1 per tak hingga. Menjadi 7 tan 4 dalam kurung 1 per X dalam kurung 1 dikurangi cos 8 per 1 per X. Oke. Nah, sekarang kita ubah lagi bentuknya. Kita substitusi. Atau kita ubah bentuk namanya. Kita ubah bentuk namanya. 1 per X sama dengan Y. 1 per tak hingga sama dengan 0. 7 tan 4 kali Y per X dalam kurung 1 dikurangi cos 8Y. Oke. Nah, sekarang kita ubah bentuk cos 8Y. Kita ubah atau kita terapkan rumus ini. Oke, cos alfa 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah alfa. Oke. Berarti ini menjadi limit X mendekati 0 7 tan 4Y per X dalam kurung 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah 8Y. Oke. Pak tulis di sini sama dengan limit X mendekati 0 7 tan 4Y per X ya, 1 dikurangi 1 kan habis. Negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2. Berarti dikali 2 sin kuadrat setengah dari 8Y 4Y. Oke. Mohon maaf ya. Bentuk X-nya belum Bapak rubah di sini. Sebenarnya bentuk X-nya ini menjadi bentuk X-nya ini ya. Bentuk X-nya ini kan menjadi 1 per Y.
Oke. Atau ini kan sama dengan 1 per X sebenarnya kan, ini kan 1 per X, 1 per X itu sama dengan Y, berarti kita ubah ini menjadi Y. Di Y yang di sini ya. Y. Oke. Berarti kan sama dengan, kita pasang-pasangkan sekarang. 7 dan 2-nya kita keluarkan. 7 per 2, limit X mendekati 0. Kok X lagi ya? Ini Y ya, bukan X. Oke, mohon maaf, ini adalah Y. Oke. Menjadi tan 4Y per sin 4Y dikali limit X mendekati 0, Y ini ya. Dari Y per sin 4Y. Ini menjadi 7 per 2 dikali 4 per 4 dikali 1 per 4. Habis 7 per 2 dikali 1 per 4. 7 per 8. Oke. Jadi nomor 3 hasilnya adalah 7 per 8. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Tentukan nilai dari limit X menderita hingga cos kuadrat 6 per X dikurangi 1 per sin 3 per X dikali tan 2 per X. Nah, yang pertama kita lakukan permisalan, sama seperti sebelumnya. Nah, Bapak langsung tulis di sini. Limit X mendekati tak hingga dari cos kuadrat 6 per X min 1 per sin 3 per X dikali tan 2 per X. Oke. Nah, ini sama dengan hal yang perlu kita lakukan itu adalah kita mengubah bentuk ya. Kan sama dengan limit 1 per X mendekati 1 per tak hingga. Ini menjadi cos kuadrat 6 dikali 1 per X dikurangi 1 per sin 3 1 per X dikali tan 2 1 per X. Selanjutnya kita ubah bentuk limit Y mendekati 0 nya 1 per X sama dengan Y, 1 per tak hingga sama dengan 0 menjadi cos kuadrat 6Y jadinya dikurangi 1 per sin 3Y tan 2Y. Oke. Nah, sekarang kita ingat bentuk cos kuadrat 6Y. Nah, kita ingat bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ini sama dengan 1. Maka cos kuadrat alfa ini sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Jadi kita ubah bentuk cos kuadrat 6Y itu menjadi bentuk ini. Oke, maka ini menjadi limit Y mendekati 0 menjadi 1 dikurangi sin kuadrat 6Y. Y dikurangi 1 per sin 3Y tan 2Y. Kita sederhanakan di pembilang, maka menjadi
min sin kuadrat 6y kan. Per sin 3y tan 2y. Oke. Kita pasang-pasangkan. Limit y mendekati 0 min sin 6y per sin 3y dikali limit untuk y mendekati 0 sin 6y per tan 2y. Sehingga ini menjadi min 6 per 3 dikali 6 per 2 sama dengan min 2 per 1 dikali 3 per 1 sama dengan min 6. Ya, jadi jawabannya adalah negatif 6. Oke. Nomor 5. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga x cos 5 per x dikurangi cos 1 per x per sin 4 per x. Hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemisalan. Pemisalan sudah ada di sini. Setelahnya kita langsung tulis limit x mendekati tak hingga x cos 5 per x dikurangi cos 1 per x per sin 4 per x. Bagus dah. Oke, Bapak ulang tulis. Oke, Bapak tulis di sini. Limit untuk x mendekati tak hingga itu adalah x cos 5 per x dikurangi cos 1 per x per sin 4 per x. Oke. Nah, kita ubah bentuk. Limit 1 per x dikurangi 1 per tak hingga. Ini menjadi x dalam kurung cos 5 dalam kurung 1 per x dikurangi cos 1 per x per sin 4 dalam kurung 1 per x. Kita ubah bentuknya. Ini menjadi limit untuk y mendekati 0. Ya. X itu adalah 1 per y. Berarti kan menjadi 1 per y dikali cos 5y dikurangi cos y, per sin 4y. Maka ini menjadi, kita ingat sekarang rumus ini. Cos alpha min cos beta sama dengan min 2 sin setengah alpha tambah beta dikali sin setengah alpha min beta. Kita ubah bentuknya menjadi itu. Maka ini menjadi limit untuk y mendekati 0. Y-nya Bapak bawa ke sini ya, di penyebut, di mendekati sin 4 itu letaknya. Maka ini menjadi min 2 sin setengah 5 ditambah 1, 5y tambah y sama dengan 6y.
6Y dikali sin setengah. 5Y dikurangi Y sama dengan 4Y. Per Y sin 4Y. Oke. Nah, ini menjadi, kita sederhanakan lagi, limit untuk Y mendekati 0, min 2, sin 3Y dikali sin 2Y per Y sin 4Y. Nah, sekarang kita pasang-pasangkan. Min 2, limit untuk Y mendekati 0, sin 3Y per Y dikali limit Y mendekati 0 dari sin 2Y per sin 4Y. Maka ini menjadi min 2 dikali 3 dikali 2 per 4. Sama dengan 2 sama dengan min 3 ya. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Oke, untuk soal selanjutnya itu adalah soal selanjutnya itu adalah kita bahas teorema limit apit. Nah, misalkan f dan g, f, g, dan h adalah fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx, ya, atau gx lebih dari sama dengan fx dan gx kurang dari sama dengan hx untuk semua x yang memuat c. Jika limit x mendekati c fx sama dengan limit x mendekati c hx sama dengan L, maka limit x mendekati c gx sama dengan L. Oke. Nah, untuk soalnya itu adalah tentukan nilai dari limit x mendekati hingga dari 1 min cos x per 1 plus x. Nah, dengan menggunakan teorema apit, nah, kita perhatikan bahwa terva dari cos itu kan seperti ini kan. Jadi cos x itu lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, ini kan akibatnya, oke, berakibat, ini kan menjadi kalau kita kalikan negatif ya, kita kalikan negatif 1 berarti kan 1 lebih dari sama dengan min cos x lebih dari sama dengan 1. Itu jadinya kan. Nah, kemudian agar kita mendapatkan bentuk 1 min cos x berarti masing-masing ruas dijumlahkan 1. Ya. Berarti 1 tambah 1 lebih sama dengan 1 dikurangi cos x lebih dari sama dengan 1 dikurangi 1. Berarti sama dengan 2 lebih sama dengan 1 dikurangi cos x lebih dari sama dengan 0. Atau kita ubah bentuknya atau ini sama artinya dengan 0 ya, atau ini sama artinya seperti ini. Ya, 1 min cos x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 2. Oke, selanjutnya karena akan menghitung limit ketika x menuju hingga arah positif, maka kita peroleh bahwa x plus 1, maka kita peroleh x plus 1 lebih dari 0. Oke. Nah, dengan demikian
Maka dengan demikian 0 kurang dari sama dengan 1 min cos X per 1 tambah X kurang dari sama dengan 2 per 1 plus X. Nah, karena limit untuk X mendekati tak hingga 0 sama dengan limit untuk X mendekati tak hingga 2 per 1 tambah X, maka sesuai dengan teorema Apit, limit untuk X mendekati tak hingga 1 dikurangi cos X per 1 tambah X ini sama dengan 0. Jadi ini hasilnya. Jadi berdasarkan teorema Apit, hasil dari limit X mendekati tak hingga 1 min cos X per 1 plus X sama dengan 0. Dan selanjutnya ada sedikit rumus, di mana limit X mendekati tak hingga sin X per X sama dengan 0. Kemudian limit X mendekati tak hingga cos X per X sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh soalnya. Penyelesaiannya berarti limit X mendekati tak hingga sin 6X dikurangi 3X per cos 4X min 5X ya. Ma X. Nah, ini kita pembilang dan penyebut kita bagi dengan X. Sama jadi limit X mendekati tak hingga sin 6X per X dikurangi 3X per X per cos 4X per X dikurangi 5X per X. Maka menjadi limit X mendekati tak hingga sin 6X per X dikurangi 3 per cos 4X per X dikurangi 5. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat, dengan menggunakan sifat ini, atau rumus ini, maka diperoleh hasilnya itu adalah 0 dikurangi 3 per 0 dikurangi 5. Sama dengan min 3 per min 5 sama dengan 3 per 5. Baik, sekian materi tentang eksistensi limit menuju ketahinggaan. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.